Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, saya nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang individu dalam situasi sosial. Setiap individu itu memang menjadi bagian dari yang namanya situasi sosial, di mana ia bisa berinteraksi dengan individu lain. Individu masuk pada situasi sosial pada mulanya bisa berawal dari sebuah keluarga. Selanjutnya, individu itu bisa menjadi bagian dari situasi sosial yang lain, seperti di mana ia tempat di mana ia bersekolah ataupun di mana dia bekerja. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari individu. Individu adalah merupakan unit terkecil dari pembentuk masyarakat. Di dalam ilmu sosial, individu juga berarti bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, ada suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Nah, individu itu memiliki ciri-ciri yang berbeda karena setiap individu itu mempunyai sifat unik. Nah, individu yang saling bergabung itu akan membentuk sebuah kelompok atau sebuah masyarakat. Nah, individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bisa bergabung dengan kelompok tersebut. Individu berasal dari kata lain individuum, yang artinya tidak dapat terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang tepat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tidak terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai satuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian situasi sosial. Pada dasarnya, individu itu selalu berada dalam situasi sosial. Situasi sosial yang merangsang individu bertingkah laku. Nah, disebut dengan situasi perangsang. Atau bisa disebut juga social stimulus situation. Nah, situasi sosial merupakan suatu kondisi tertentu di mana berlangsungnya hubungan antara individu satu dengan individu lain atau terjadinya saling berhubungan antara dua individu ataupun lebih. Nah, situasi perangsang sosial ini digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama yaitu adanya orang lain berupa individu-individu lain sebagai perangsang dan juga kelompok sebagai situasi perangsang yang dapat dibedakan lagi menjadi hubungan intragrup, yaitu hubungan antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dengan kelompok. Dan satunya lagi adalah hubungan intergroup, yaitu hubungan antara individu satu dengan yang lainnya di dalam kelompok itu sendiri. Kedua, ada orang lain sebagai perangsang. Orang lain terhadap kita dan sebaliknya, kita terhadap orang lain merupakan situasi perangsang sosial yang kita sadari. Antara orang yang satu dengan orang yang lain terjadi hubungan intrapersonal. Misalnya, orang tua dan anak-anaknya di dalam lingkungan keluarga, guru, murid, dan dalam lingkungan sekolah, seperti itu dan lain-lain. Nah, adapun alasan individu membentuk situasi sosial atau kelompok antara lain adanya faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua ada mencari kekuatan bersama. Karena pada dasarnya mereka mempunyai kesadaran bahwa individu itu
mempunyai sifat yang lemah sehingga membutuhkan yang lain. Yang ketiga, terdapat kesamaan antar individu, misalnya seperti kesamaan nasib, kesamaan keturunan, kesamaan kebudayaan, dan kesamaan wilayah. Dan yang keempat, adanya peran yang diuntungkan. Nah, pada dasarnya manusia ini lahir sampai meninggal sebagai anggota masyarakat. Mereka saling bergaul, mereka saling berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, cara-cara, norma, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Demikian bahwa hidup dalam situasi sosial atau bersosial berarti adanya interaksi sosial dengan orang lain atau orang yang di sekitarnya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seorang individu dilahirkan akan hidup dengan keluarganya. Nah, di situ individu dikenalkan dengan nilai dan norma, di mana nilai dan norma itu berakar pada masyarakat. Nah, oleh sebab itu, individu dalam kelompok tidak hanya dipengaruhi oleh biologis atau keluarga saja, tetapi juga dari lingkungan sosialnya. Sehingga antara individu, kelompok, dan masyarakat terdapat hubungan yang sangat erat dan memberi pengaruh pada perkembangan individu tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.